Oke, shalom. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai arti, cara-cara atau konsep dalam menyembah roh dan kebenaran. Kalau di video saya sebelumnya saya menyampaikan mengenai arti dan tujuan dalam penyembahan, terus arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau pada saat ini saya akan menyampaikan tentang cara-cara atau konsepnya. Nah, kita menjadi sebagai orang Kristen bukan berarti kita menjadi penyembah yang sudah benar, melainkan kita yang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan mau hidup dalam kebenaran, yaitu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan adalah penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tolak ukur seseorang yang dapat dikatakan menjadi penyembah yang benar terlihat dari dalam sikap hidupnya. Tidak hidup hanya dengan roh atau spirit atau semangat, tetapi harus juga sejalan dengan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Contohnya, ada yang memiliki semangat yang menyala-nyala tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Hidupnya kelihatan sangat rajin, setia dalam beribadah, setia dalam ikut persekutuan, kalau berdoa sangat luar biasa, tetapi ternyata masih suka menceritakan keburukan orang lain, atau yang kita bisa kenal adalah gosip. Nah, ada yang suka membunuh karakter saudara seiman. Nah, itu kita bisa melihat di sekeliling kita, di sekitar kita, dimanapun kita berada. Ada banyak yang menjadi seperti begitu. Bahkan ada yang tidak memiliki kasih yang nyata dalam setiap perbuatannya. Namun ada juga yang menjadi pelaku firman Tuhan tetapi tidak memiliki spirit. Nah, jadi keduanya adalah saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Yang seharusnya kita sebagai orang percaya adalah menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebagaimana saya telah menjelaskan tadi, bahwa menyembah Bapa adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, berarti sikap hati kita menyembah Bapa dan segenap hati sungguh-sungguh, dan cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Penyembah yang benar tidak diukur sejauh manakah kita memiliki karunia, sehebat apakah kemampuan kita dalam melayani, itu baik musik, WL atau dan lain-lain, maupun dalam menggunakan bahasa roh, melainkan sejauh manakah kita memiliki ideologi, iman, dan ibadah yang benar. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi penyembah yang benar berdasarkan Alkitab, bukan ajaran doktrin, buku, atau cara-cara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Yang membuat kita masuk dalam kategori menjadi penyembah yang benar adalah Alkitab, bukan manusia, organisasi, golongan maupun gereja. Segala sesuatu tersebut menjadikan jembatan bagi kita menjadi penyembah yang benar, tetapi menentukan kita untuk menjadi penyembah adalah keputusan kita dan sikap hidup kita atau prinsip kita yang mau belajar memiliki ideologi yang benar, iman yang benar, dan ibadah yang benar. Nah, saya akan menjelaskan konsep-konsep atau cara-cara yang terdapat dari beberapa nas dalam Alkitab. Mari kita buka nas Alkitab kita di Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, berkata demikian. Tetapi waktunya akan datang, malah sudah datang, bahwa yang dengan kuasa roh Allah orang-orang akan menyembah Bapa sebagai orang yang benar, seperti yang diinginkan Bapa. Sebab Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ada. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh adalah suatu penyembahan yang sangat spiritual, bukan fisikal, bukan dengan lokasi, alat, arah atau jam tertentu di mana, tetapi kita bisa menyembah Bapa itu di mana saja dan kapanpun itu saja. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran, adalah kebenaran Kristus sebagai sikap hidup yang berkenan kepada Bapa, dan hal itu sudah kita peroleh pada saat penebusan Kristus. Kita juga bisa lihat di Roma pasal 12 ayat 1 yang berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ada juga bisa kita melihat di Kolose di pasal 2 ayat 20 sampai 23. Demikian, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dalam roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu dan pada rupaya peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan kita sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi.
kita bisa melihat juga di Yesaya 29 ayat Yesaya pasal 29 ayat 13 yang berkata, dan sudah Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, apabila hatinya menjauh daripada aku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi praktek penyembahan yang sejati adalah dengan menjaga kekudusan bait Allah, yakni tubuh kita sebagai orang percaya yang biasanya disebut dengan gereja atau secara rohani. Nah, kita harus tahu bahwa kita adalah baitnya Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Itu di 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Nah, dan juga Tuhan juga turut bangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Artinya hati kita, kehidupan kita adalah tempat baitnya Allah. Itu di Efesus pasal 2 dan ayat 22. Jadi ada 3 poin di sini. Yang poin pertama adalah menyembah itu artinya tanpa batas dan tanpa ruang. Artinya dimanapun saja kita berada, pada waktu apapun yang kita lakukan bisa saja kita menyembah. Karena tolak ukur berdasarkan ketulusan hati kita dalam penyembahan. Kedua, menyembah setelah dikuduskan, yakni pada saat penebusan Kristus. Jadi pada saat kita bertobat, kita dikatakan kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya ketika kita udah menerima pertobatan atau menerima penebusan Kristus, jadi sikap hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika menyembah dengan menjaga kekudusan tubuh sebagai baitnya Allah, inilah sangat juga terpenting. Jadi kita harus menjaga setiap kekudusan dalam tubuh kita, menjaga tubuh kita itu karena adalah sebagai tempat baitnya Allah. Oke, sekian dari video saya mengenai tentang cara atau konsep-konsep dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.